dengan niat benar-benar mengharap ridha Allah, niat yang lurus, berharap hanya kepada Allah. Niat ini menentukan segala perkara. Rasulullah menyebutkan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya niat itu menjadi sumber diterima atau ditolaknya amal. Maka niat perlu diluruskan. Walaupun hati kecil melawan, masih ada niat-niat tidak baik untuk buat walimah, tapi luruskan. Arti luruskan, perbaiki cara berfikir, perbaiki permainan hati, karena syaitan itu akan berusaha merusak niat. Makanya ketika mau buat walimah, ini untuk apa dulu ini buat walimah? Kalau tujuannya hanya untuk memamerkan kekayaan, maka dia telah salah niat. Kalau tujuannya hanya untuk dikenal bahwa dia orang yang kaya, yang terpandang, juga dia telah salah niat. Jadi betul-betul buat itu karena Allah dan Nabi yang menyuruhnya. Yang menyuruh buat walimah itu Rasulullah. Rasulullah mengatakan dalam hadis, "Aulim walau bisyatin." Buatlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing. Artinya buatlah walimah walaupun engkau cuma punya modal untuk seekor kambing, buat walimah, kata Rasulullah. Beliau juga menyuruh Ali untuk membuat walimah. Ketika Abdurrahman bin Auf melapor ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ingin menikah." Kata Rasulullah, "Apakah engkau sudah melihat darah barunya?" Rasulullah tidak menyebut darah baru, dia menyebut maksudnya engkau sudah lihat perempuan yang engkau akan nikahi. Kata Abdurrahman, "Belum ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Undur ilaiha." Pergi lihat dulu. Nanti kalau sudah jadi, a'linu an-nikah, umumkanlah pernikahanmu. Ya. Kemudian Rasulullah menyuruh wadribu bid-dufuf, umumkan dan dibolehkan memukul dufuf. Dufuf itu duf, rebana. Ya. Dibolehkan memukulkan rebana, kata Rasulullah. Lalu kemudian disuruh buat walimah. Buatlah walimah wahai Abdurrahman walaupun hanya dengan seekor kambing. Jadi sebenarnya kita berniat buat walimah itu taat pada Nabi. Itu semua pahala berkumpul di acara walimah. Memuliakan tamu, memberikan makanan, ya, kemudian keridhaan kita ketika harta kita korbankan untuk anak kita, untuk orang lain. Nah, itu niat itu yang harus diluruskan lebih dahulu. Ya. Jadi jangan bercampur dengan niat-niat yang buruk, karena mengakibatkan kehilangan pahala. Ya. Contoh seperti tadi yang kita sebutkan. Atau kadang-kadang orang itu tidak ikhlas untuk mentaati nabinya. Jadi buat walimah itu sebenarnya dia seandainya boleh tidak buat, dia tidak buat walaupun hartanya banyak. Artinya dia kikir. Tapi kalaupun dia buat, orang kikir akan berfikir bagaimana caranya balik modal. Orang pelit itu kalaupun buat walimah, tapi dia akan berfikir kiban cara balik modal. Maka apa yang terjadi? Maka dia akan buat walimah, yang dia sasar, yang dia undang adalah orang-orang yang bisa mengisi amplop dengan jumlah yang besar. Siapa dia? PNS, teman-teman sekantor, kepala perusahaan. Dia undang itu semuanya. Begitu-begitu yang kira-kira dia meyakini bahwa kurang bermanfaat, amplopnya kecil, makannya banyak, dia tidak undang. Jadi dalam pikiran belum apa-apa, padu habis 25 juta. Dia bagaimana caranya begitu buka amplop harus lebih 25 juta. Nah, ini termasuk niat yang buruk. Padahal kita tidak disuruh untuk berfikir ke situ. Yang namanya juga sedekah, jangan berharap balas. Oh, tidak dapat amplop pun, satu pun tidak dapat amplop, kita dapat dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Namun sistem kalau berdagang dengan Allah, nanti ambilnya di akhirat dengan jumlah berkali lipat. Itu kalau dengan Allah. Kata Allah, fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Semua pahala yang engkau kumpul nanti ambil, kata Allah, di hari kiamat. Kenapa Allah memberi pahala-pahala seperti buat walimah, sedekah di hari kiamat? Karena kalau diberikan di dunia, seandainya pahala akhirat Allah berikan dunia, kita akan meninggalkan dunia juga. Jadi pahala itu ya hari ini dapat, seandainya Allah jadikan pahala menjadi 1M sekali memberi makan orang. Allah turunkan, hari ini turun 1M, besok mati. Ngapain 1M itu? Kecil sekali harga dunia dibandingkan dengan akhirat. Maka Allah tidak berikan di dunia kecuali hanya mencukupkan saja, tapi tunggu di akhirat. Makanya baik pikiran kalau tidak balik modal. Jangan berdebar-debar waktu buka amplop. Karena ada hari malam buka amplop itu malam berdebar-debar. Itu begitu buka amplop selalu yang keluar uang 5.000. Dia tunggu yang 100.000. Dia pilih 100.000. Waktu dihitung-hitung kapal lo habis 25, yang dapat cuma 10 juta. Hatinya menangis, dia menyesali. Dia katakan ke anaknya, kalau aku begah baik kamu kawin dong. Yang rugo kan dong royong. Nak kami 15 juta habis nak empat. Begitu katanya. Dah ayah bilang jangan menikah. Menikah juga. Yang rugikan ayah 15 juta dalam sehari habis. Itu sudah mulai dia menghilangkan semua pahala walimahnya. Hilang, begitu saja hilang. Makanya sebelum buat, pikirkan, duduk dengan baik dengan keluarga, nasihati keluarga. Nak, ini kita buat, kita beri sedekah dalam sehari untuk orang-orang yang kita undang, dan niatkanlah karena Allah. Jadi jangan sampai sedikit pun melenceng bukan karena Allah. Dibisik-bisik itu biasa, memang itu kerja syaitan. Syaitan itu suka berbisik-bisik. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adab yang kedua, al-adab ats-tsani sun'u ta'amin fi hududit taqah. Buatlah walimah atau hidangan sebatas kemampuan kita. Buatlah walimah sebatas kemampuan kita. Fala yulzamu sahibul walimah ayatakallaf fawqa taqatihi li'amal ta'amin nas. Tidak ada kewajiban untuk orang yang punya keterbatasan dana sampai membuat atau membebani diri melebihi kemampuan. Itu tidak disuruh, karena level kita kan berbeda-beda. Allah lebihkan di antara kita, ada yang Allah lebihkan kekayaan, sebahagian miskin. Yang miskin pun disuruh buat walimah cukup sekedar sesuai dengan kemampuan. Jadi baik pedih kaya, jangan nampak seakan-akan kita orang kaya, padahal untuk walimah kita sudah berhutang. Hutang itu enggak sanggup dibayar karena kita enggak ada gaji mungkin. Maka jangan maksa-maksa diri, karena Allah tidak suka orang yang menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan. Jadi demi buat walimah besar, itu pasang tenda yang model lux, kemudian harus tempat pengantinnya juga begitu. Make up enggak boleh yang 300.000, harus yang 700. Hidung lebih mancung, gigi juga. Jadi buat yang begitu. Kemudian kipas angin enggak boleh yang biasa, harus ada yang airnya. Itu dia tidak ada uang untuk buat itu, tapi karena mendengarkan kiri kanan, hai tiga-tiga kata orang, sekali-sekali buatlah yang besar. Kapan lagi? Dia habis kasih tahu, dia enggak ada kasih sedikit pun, Mak. Ini orang yang usulkan itu. Pegak juga raya tiga. Pajan dong. Dia kata kapan lagi buat? Habis itu 50.000 pun dia enggak kasih. Kita disibukkan dengan mendengarkan kiri kanan, habis-habisan berhutang. Selesai walimah terbiar-biar tu. Habis walimah dia terbiar-biar.
Terbiar-biar apa Ustaz Syahnya? Termenung-menung, Pak. Tertaha-taha bagaimana cara bayar hutang. Ini akibat membinasakan diri Ustaz. Jadi tidak perlu merasa harus begini, cukup sesuai dengan kemampuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hamba Allah yang paling mampu melakukan apapun kalau Allah izinkan untuknya. Bayangkan beliau berkorban 100 ekor unta. 100 ekor unta beliau berkorban. Sudah berapa itu Pak? Kurban di umur beliau yang terakhir. Satu unta sekitar 20 jutaan. Itu unta yang paling bagus-bagus. Bayangkan saja. Jadi hampir 2 M kurban Rasulullah. Bayangkan beliau Khadijah ketika dilamar oleh Rasulullah, itu mencapai hampir 1 M lebih maharnya, dan Rasulullah mampu. Namun Rasulullah mempraktekkan hidup gaya beliau hari-hari itu ketika pulang buka tudung saji, tidak ada makanan. Lalu beliau mengatakan ke Aisyah, aku puasa saja. Di rumahnya cuma ada sebutir kurma, datang pengemis. Aisyah kemudian memberikan yang sebutir, padahal beliau sendiri pun membutuhkan untuk buka puasa. Padahal beliau kalau minta sama Allah, bumi pun dijadikan emas untuk beliau. Tapi beliau mempraktekkan, mencontohkan umat hidup dalam sederhana. Beliau tidak paksakan pada hal-hal yang tidak perlu dipaksa. Makanya coba lihat walimah Rasulullah. Dalam hadis Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Anas, ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aulama ala imra'atin min nisa'ihi ma aulama ala Zainab fa innahu zabaha syad. Kata Anas, selama Rasulullah menikah, walimah yang paling hebat Rasulullah lakukan iaitu walimah ketika beliau menikahi Zainab. Zainab ini Zainab binti Jahshin, iaitu isteri mantan anak angkatnya Zaid bin Harisah. Jadi Zaid bin Harisah ni kan dulu disebut Zaid bin Muhammad, dipanggil-panggil oleh orang Quraisy Zaid bin Muhammad karena dari kecil sudah diangkat, diberikan oleh ayahnya untuk Rasulullah, untuk mengabdi ke Rasulullah, sehingga dipanggil Zaid bin Muhammad, dianggap anak angkat. Turunlah wahyu tentang tidak dibolehkan memakai nama ayah pada nama anak angkat. Jadi tidak boleh pakai nama ayah angkat pada anak angkat. Dan untuk membuat supaya batalnya anak angkat tersebut, Allah menyuruh Zaid untuk menceraikan Zainab, istrinya. Zainab ni dalam riwayat cantik orangnya, sehingga timbul fitnah. Dalam hadis-hadis palsu timbul fitnah bahawa Rasulullah sengaja menyuruh Zaid untuk menceraikan Zainab karena Rasulullah pernah melihat Zainab langsung dan beliau terpana kepada Zainab, sehingga beliau menginginkan isteri anak angkatnya. Itu hadis palsu yang disebarkan untuk memfitnah Rasulullah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada niat sedikit pun untuk menikahi Zainab, sampai Allah menurunkan wahyu, katakan pada Zaid, ceraikan Zainab. Kemudian Muhammad, nikahilah Zainab setelah dia menceraikannya. Tujuan Allah apa? Supaya orang tahu pada waktu itu bahawa isteri anak angkat adalah isteri orang, bukan isteri anak kandung. Jadi membatalkan hukum anak angkat. Jangan dikira seperti anak kandung, karena kalau dengan menantu, mantan menantu itu kan mahram. Kalau dia sedang jadi menantu kita, mahram. Setelah selepas dari anak kita pun masih mahram. Maka menantu itu mahram muabbad, mahram selama-lama, bukan mahram muakkad. Sama dengan mertua. Tidak ada cerita mantan mertua tiba-tiba menjadi tidak mahram lagi. Enggak, tetap mahram selama-lama. Asal sudah hijab kabul dengan anaknya. Kita punya beberapa isteri yang terceraikan, itu semua mertuanya itu tetap mahram semuanya. Jadi nikahlah Rasulullah bersama Zainab. Dan dalam riwayat disebutkan Zainab memang belum pernah disentuh oleh Zaid. Kenapa? Karena Zainab
anak bangsawan pada waktu itu. Dia anak orang terpandang. Jadi ketika Rasulullah meminta Zainab untuk Zaid, orang tuanya tidak enak kalau tidak berikan Zainab karena permintaan dari Rasulullah. Tapi Zainab merasa Zaid bukan sekufu dia. Jadi enggak cocok. Ini anak fulan, anak Harisah, ya, bukan orang terpandang. Maka dalam riwayat disebutkan Zainab belum pernah menyerahkan dirinya kepada Zaid. Ya, itu yang disebutkan dalam riwayat. Wallahu a'lam. Nah, apa kata Anas bin Malik? Paling hebat walimah Rasulullah ya walimah Zainab. Apa hebatnya? Bagaimana kadar hebatnya? Zabah syad, beliau menyembelih seekor kambing. Itu sudah paling hebat walimah Rasulullah di antara semua walimah terhadap istrinya. Sedangkan ke istri yang lain, dalam hadis riwayat Bukhari, tadi hadis riwayat Bukhari juga, ini dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik juga menyebutkan ketika Rasulullah menikahi Safiyah radhiyallahu anha, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walimataha at-tamar was-samin. Rasulullah itu ketika menikahi Safiyah, beliau membuat walimah, tapi walimah itu hanya menyediakan kurma dengan samin. Samin itu minyak, seperti minyak untuk buat bubur, seperti buat bubur begitu. Ya. Itu yang dilakukan. Jadi makanya Anas mengatakan yang paling hebat dari semua istri Rasulullah ketika menikahi Zainab. Ya. Jadi kalau begitu apa yang mau disebutkan di sini? Buatlah walimah semampu keadaan kita, semampu harta kita. Jangan paksa-paksa diri sehingga harus merasakan penderitaan setelah walimah. Oh, namun kalau kita punya harta tidak mengapa. Contoh kita ada gaji per bulan, namun kita berhutang dulu dengan keyakinan bayar dengan gaji yang akan keluar ke depan. Itu dibolehkan, tidak mengapa. Berarti ada keyakinan sanggup bayar. Jangan sampai buat walimah lalu kemudian enggak bayar hutang. Membuat walimah sunnah, membayar hutang wajib. Yang bayar hutang kita enggak bayar, tapi demi membesar-besarkan walimah kita. Karena sistem buat walimah kadang-kadang itu ada yang model suruh ambil terus di kedai. Ambil terus, ambil telur berapa biji, ambil hitung nanti, itu ambil. Begitu dihitung, oh malu lagi maaf. Hansip peng. Tadi suruh ambil terus. Nah gitu kadang-kadang orang buat walimah. Makanya ini jangan sampai merasa terpaksa. Baik. Berapa menit lagi azan? Oh ya sudah. Berarti saya berhenti dulu di sini. Silakan, ada waktu 6 menit kalau ada hal yang ingin ditanyakan Bapak. Baiklah, mungkin dari jemaah sekalian ada yang ingin bertanya. Oh ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan hadir insyaallah Allah. Ada orang melakukan walimah dan dulu waktu mereka melakukan walimah itu menerima amplop. Pertanyaannya Ustaz, apakah walimah itu cacat atau dia bersalah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Masih ada? Ya, satu lagi di belakang. Oh, ini ada bapak satu lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi langsung aja ke pertanyaannya, yaitu akibat hukum dapatkan walimah di gedung ataupun di hotel, apakah mengurangi keberkahan terhadap walimah tersebut? Karena kan di hotel ataupun gedung kita nggak tahu, di hotel situ kan semua ada di situ. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bapak, satu lagi bapak mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menghormati pertanyaan kedua, dalam sebuah perkawinan secara hukum yang paling menentukan adalah pernikahan.
walimah hanya pada umumnya dan juga pada pernikahan. Contohnya pada saat pernikahan dan sebagaimana nanti ini. Baik. Baik, terima kasih banyak atas semua pertanyaan. Waktu kita singkat, kita jawab insya-Allah dengan singkat padat. Yang tidak selesai kita sambung di pertemuan yang akan datang. Yang pertama, walimah ketika kita menerima amplop, apakah mengurangi keberkahan? Selama kita tidak meniatkan untuk mendapatkan amplop tersebut dari awal, maka tidak sama sekali mengurangi keberkahan. Kenapa? Orang yang datang walaupun tidak wajib bawa amplop, tapi membawa amplop itu sebagai pembalasan atas kebaikan. Jadi membalas kebaikan, sudah dikasih makan, dia membalas kebaikan. Sahibul hajat dapat pahala, yang bawa amplop pun dapat pahala. Namun baru mengurangi keberkahan seperti tadi, sengaja diharap-harapkan. Jadi nggak bisa keluar kecuali melewati pintu celeng. Dipagak-pagak, dipagak celeng leong. Nah, itu baru mengurangi keberkahan. Dan menolak hadiah pun makruh. Kalau sudah dibawa hadiah, kita tolak, makruh. Rasulullah mengatakan wala taruddul hadiah. Jangan engkau menolak hadiah karena engkau akan menyinggung perasaan orang yang membawa hadiah. Yang jangan disyaratkan, jangan tulis di undangan, jangan lupa bawa kado. Itu yang tidak dibolehkan. Jadi selama dia bawa amplop tidak mengurangi. Hati yang menjaga itu. Jadi luruskan hati seperti tadi. Kemudian pertanyaan kedua, membuat acara walimah di gedung, artinya selain di rumah, apakah mengurangi keberkahan? Selama gedung itu tidak dibuat tempat khusus sebagai tempat maksiat, maka tidak berhubungan antara walimah kita dengan keadaan gedung. Kecuali memang tempat maksiat, seperti kita membuat walimah di diskotik, itu memang tempat maksiat. Nah, itu bisa membuat kehilangan keberkahan sekaligus bisa kehilangan pahala karena memang dikenal sebagai tempat maksiat. Tapi kalau gedung umum, di situ sekali-sekali ada maksiat, ada yang buat band, tapi semua orang menyewa dengan berbagai tujuan, maka tidak mengurangi apapun dalam keadaan kita. Kemudian yang terakhir, pesta pernikahan itu bagaimana tadi intinya Pak, lupa saya. Oh ya, baik. Nah, bagaimana bagusnya kita buat walimah sekaligus dengan akad atau setelah akad? Dalam penafsiran para ulama, yang walimah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah itu setelah selesai akad, bukan di waktu akad. Namun di hari pertama akad lalu buat walimah masih dibolehkan, tidak mengapa, karena pada dasarnya tetap akad duluan yang diutamakan. Namun ada riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membuat walimah setelah 3 hari pernikahan beliau baru buat walimah. Jadi walimah tersebut boleh ketika akad, boleh setelah akad nikah. Yang jangan buat walimah sebelum akad nikah. Nah, itu yang jangan, Awal walimah baru menikah. Baik. Nanti kita sambung detailnya insyaallah di pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.